Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Oke, teman-teman, balik lagi di Karolus TV. Kita banyak orang intinya seru-seruan. Nah, oke, ini udah berapa video ya Mas kita ya? Kayaknya udah lumayan ya. udah lumayan kita udah berapa ya? Ada 6 atau 7 video gitu. Kalian yang suka subscribe, like, komen, kita semangat untuk berkarya. Bangga dong. Luar biasa emang gitu. Ya. Hari ini kita ada konten edukasi. Udah berapa minggu kita konten edukasi? 2 minggu ya. Kemarin kan lebih ya. kita penelusuran. Kemarin kita itu ngikutin informasi dari orang-orang yang katanya harus kita selamatkan. Iya, kan? ada otter, terus anjing liar. Itu sangat-sangat harus diperhatikan menurut saya. Apalagi kita tim Karolus TV sepakat untuk oke lah kita cari. Nah, dan yang kemarin di akhir video saya belum sempat bilang ya, untuk yang teman-teman yang selalu setia nonton di Karolus TV, kita juga turut berduka lah, kayak hewan-hewan yang harusnya kita selamatin di akhir video kemarin ternyata udah diambil sama beberapa orang dan kebanyakan jadi konsumsi. Nah itu yang ngasih info dari mamanya Mas Obet sendiri ya? Iya. Ya, jadi info itu dari mamanya Mas Obet langsung, orang tuanya Mas Obet bilang bahwasanya ada yang banyak nyari untuk dikonsumsi. Bahkan sampai kalau kalian nonton video yang anjing baby punya Mas Obet, itu pernah ditawar sama orang-orang yang mengonsumsi. Sampai mereka tuh nyari ke desa-desa loh, nyari-nyari yang punya anjing, terus barangkali nggak mau rawat. Ternyata aku pikir mau dirawat, ternyata mau dimakan. Udah nggak tega lah pokoknya kalau bayangin itu. Nanti kalau video next yang kemarin kan anjing liar, nanti ada video lagi penelusurannya. Tonton lanjutan terus part 2 ya. Iya, part 2. Tonton terus Karolus TV. Nah, hari ini kita mau edukasi ular yang hasil penelusuran kemarin di part 2. Iya, di part 2 nanti di part 2 kita posting dulu, baru video ini kita posting. Iya, benar. Jadi kalian bisa lihat gimana cara kita dapetin ular ini. Terus di video ini kita akan bahas ular ini. Ya, sedetail mungkin. Nah, oke Mas Obet, ini namanya ular apa nih? Walaupun saya kemarin udah ditanya ya, tapi teman-teman udah harus tahu ini namanya ular apa. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah pinggir ataupun perkotaan yang ada got-got besar ataupun salokan besar, pasti banyak menjumpai ular ini. Namanya tuh ular kadut ataupun ular karung belang. Dia tuh spesifiknya tuh badannya agak gemuk, terus agak sedikit gepeng, terus garis-garis loh, kayak loreng. Jadi warna hitam. Mirip ular cincin ya? Mirip, tapi kalau cincin kan dia kuning sama hitam terus hitam sama putih. Kalau ini hitam sama abu-abu. Dan pekat ya, itu pekat. Iya, dan 80% hidupnya itu di air. Dia keluar cuma buat paling berjemur beberapa, nggak lama sih. Jadi kalau dia naik ke darat, dia itu lemes. Kayak ikan. Tapi dia masih nggak punya insang kan? Dia masih bisa nafas di darat, cuman dia karena kebiasaan di air kan dia berenang kan. Pas di darat dia lemes. Jadi gampang ditangkap. Tapi walaupun gampang ditangkap dan itu nggak berbisa, tetap hati-hati sih. Dia juga gigit. Kemarin waktu sempat sih yang di video itu kan kita tangkap, dia masih nyetrek masih ini. Jadi walaupun nggak berbisa apapun ular yang kalian temui di alam, tetap hati-hati. Kita harus defense sendiri. Iya. Apalagi kita mau mengedukasi ya, takut mencelakai ularnya. Makanya kita juga nggak sembarangan nangkep loh. Kita juga harus perhatikan ularnya itu sakit nggak, ngerasa stres nggak. Kalau kebetulan kemarin abis ditangkep, aku bawa pulang dan aku kasih makan, dia mau makan. Nanti berarti nggak stres ya itu? Nggak stres, aman. Dan di akhir video nanti kita ambilin, ada beberapa saat dia lagi makan. Ularnya termasuk ular rakus sih mas. Makannya banyak. Tadi ya nama ularnya ya, ular kadut, sama nama lainnya ular apa mas? Karung belang. Nah, untuk nama editor di bawah. Nama spesiesnya nih. Nama spesies kalian ya. Aku mau nyebut barangkali salah. Nah, nanti editornya di bawah ini. Biasa. Nah itu nama spesiesnya
karena kita nggak bisa nyebut ya. Barangkali kurang salah. bahasa Inggris kurang. bahasa Inggrisnya kurang teman-teman. Jadi nanti diketik aja di bawah. Oke, nah ini tadi Mas Obed bilang 80% hidupnya itu di air. Di ya? air. Apakah air-air tertentu? Enggak sih. Dia bisa hidup di macam-macam air karena ular ini termasuk yang adaptasinya tuh paling bagus. Jadi kayak masuk di selokan bisa. Padahal air kotor ya? Kotor. Di sungai yang jernih, katakanlah air tawar Iya. bisa. Payau? Payau apalagi. Malah ini termasuk hama bagi para pemilik tambak. Waduh. So buat pemilik tambak hati-hati. Tambak hati-hati. Soalnya apa? Ular ini tuh, saya bilang tadi, ularnya tuh rakus. Makannya banyak. Oh iya. Dan yang dia makan pasti ular. Yang makan itu kalau nggak katak, ikan. Tapi makan utamanya ikan. Menu utamanya ya, menu udang utama. juga mau, kepiting juga mau yang kecil-kecil. Tapi paling suka itu ikan. Jadi kalau misalnya pemilik tambak mau sebar benih kan kecil-kecil tuh. Kalau ada ular ini di daerah tambak itu nggak cuma satu, Mas. Oh iya. Bayangin aja satu kali sehari nih, paling kan dia makan 2 hari 3 hari kan, makan 3. Bayangin ada 10. Lama-lama habis 1 bulan kan. Ikan benihnya ya. Benihnya habis. Apalagi kalau dia bisa tambah besar. Kan dia ukuran muda Paling itu besarnya 22 berapa? cm, Paling, masih muda. Iya, masih muda. Terus kalau dia udah mulai beranjak dewasa, udah mulai ganti warna agak gelap tuh, 60 cm lah. Sampai Dewasa itu 120. Bayangin 120 1 meter 20 cm. Makan ikannya besar. Mungkin teman-teman yang pernah makan ikan bandeng, ya tahu kan? Bandeng presto segala macam. Kan benihnya itu kan agak sedang tuh pas kita masukin ke dalam tambak. Itu jadi santapan utamanya ular ini. Oke. Jadi dia makan suka banget sama ikan. Pertumbuhannya cepat nggak sih Mas ular ini? Maksudnya perkembangbiakannya cepat nggak? Berkembangbiakan. Karena makannya rakus, jadi saya tanya. Maksudnya kan biasanya kalau Iya. makan mempengaruhi pertumbuhan juga kan, Iya. otomatis. Apalagi habitatnya di air full 80%. Jadi kan, apakah ular ini termasuk pertumbuhan yang cepat atau enggak? Termasuk lumayan cepet sih. Dia kan di kalau di dalam dunia reptil nih katakanlah, semakin banyak dia makan, dia makin besar makin cepet. Oke. Apalagi di habitat aslinya. Apalagi nggak di kandang. Nggak di kandang. Luas kan, Iya. dia pasti bakal cepet panjang, cepet Iya. besar. Nah, untuk kayak pertumbuhannya ya otomatis sama. Oke. Dan buat teman-teman ini liar ya, ini baru Ini kita liar. rescue kemarin di video. Ini nggak penelusuran. jinak loh. Nggak jinak. Ini nggak jinak. Jadi nanti di akhir video mungkin agak susah untuk ngeluarinnya. Makanya kita bungkus di kandang. Dikaret. Di Ini soalnya dikaretin. kadang-kadang ular liar kan dia pasti muka naik. Naik Kemarin muka. saya lihat di rumah kan karena sering kesini ya. Iya. Maksudnya dia naik terus. Naik dia naik bahaya terus. kalau keluar malah bukan ya kalau di sini mah kita berani semua sama Iya. ular. Cuman kasihan ularnya kalau misalnya jatuh keluar rumah atau kemana Nah. dibunuh orang kan kasihan. Ini juga rencana mau kami rilis lagi Nah. tapi di next video bukan Iyalah, di hari sabar. ini. Pelan-pelan kita edukasi dulu. Kita Kita rawat dia kulik dulu, kita rawat, kita kulik apa yang harus kalian tahu tentang ular ini. Oke Mas Ubed, Yap. tadi udah lumayan banyak ya yang saya tanya. Nah, saya penasaran nih Mas Ubed. Apakah ular ini sangat gampang dijumpai? Untuk di daerah kayak ulangi lagi daerah teman-teman yang punya daerah rawa ada selokan pokoknya yang daerah banyak air Iya. dia tuh paling sering dijumpai daripada ular lain soalnya ya saya bilang tadi 80% hidupnya di air apalagi kalau banjir Nah. yang kemarin kebanjiran Semarang banjir. pasti ular ini keluar kenapa dia punya sarang itu nggak kayak maksudnya kalau misalnya ular kayak kobra Teritori gitu dia kan dia teritori Iya, kan teritori. terus punya sarang satu tempat nih kalau ini kan nggak dia berenang Oke. Menelusuri dimanapun dia mau ya dia berenang. terus sukanya explore Explore ya. explore sana sini nggak netep satu tempat soalnya cari makanannya kan dia ikan jadi di mana tempat banyak ikan ya biasanya dia muncul itu Kalau dari segi perkembangan biaknya gimana Mas Bet? nah yang uniknya dari ular ini Biasanya ular- kan bertelur nih yang saya ya tahu itu nih. ular ini nggak bertelur loh Nah, ular ini ikutnya beranak berarti maksudnya ovavivipar nanti ditulis ya barangkali aku salah nyebut Ovavivipar. editor biasa di bawah dia bertelur di dalam perutnya pas telurnya udah menetas dalam perutnya dia melahirkan keluar lewat dubur biasa. Oke. Sama. Nah, nggak kayak ikan kan dari mulut. Iya. Kalau ini tetap sama Tetep. dari keluarnya dari belakang. Oke. Cuman dia udah bentuk ular, nggak bentuk telur lagi. Oh. Dan minimal dia beranak tuh 5 dan maksimal kayaknya 10-an lah, nggak terlalu banyak. Pantas aja perkembangannya cepat ya. Iya.
apalagi sifatnya explore. Iya. Otomatis kan ketika anaknya sudah dilahirkan, berarti kan dia juga ikut-ikut kayak emaknya ya. Iya, langsung dia nyari tempat sendiri, Iya. explore sendiri. Pantesan aja 80% hidupnya di air dan sering dijumpai ya. Banyak sering jumpa tempat-tempat yang berlumpur. Dia kan corak warnanya nanti kita angkat nih, kita ambil. Dia corak warnanya itu hitam sama coklat. Jadi kayak menyerupai lumpur lah. Jadi untuk kita yang nggak teliti ngelihatnya pasti nggak kelihatan. Kayak waktu pertama kita ngeliat ini kan. Iya, susah teman-teman. Sampai kita tanya warga. Iya, ada. Ternyata ada warga yang lagi nyari belut dan nunjukin bahwa aduh ada ular. Nah, akhirnya kami datangin dan pertamanya kita nggak lihat. Bener-bener sama lumpur. Pas diteliti lagi ternyata ada lagi makan ikan juga di situ. Nah, saya kan kemarin ikut juga ya, kita syuting bareng-bareng bertiga. Apakah ini ular sudah termasuk dewasa atau belum? Ini beranjak, ini bisa besar lagi loh. Berarti ini kalau diikutin tuh kayak 60 cm dia sudah mulai beranjak dewasa. Tapi warnanya masih belum terlalu hitam, masih pucat. Belum pekat. Makin dewasa dia pasti bertambah pekat hitamnya loh. Cuman ya tadi ini nggak berbisa kadang-kadang ada loh ular ini sering masuk rumah mas. Kalau tiap becek, tiap katakanlah kayak di tempat-tempat kami itu Kenangan selokan. kenangan. Ah. Enggak. Selokan naik, air laut pasang kan biasanya selokan naik. Nah ular ini terpaksa naik karena sarangnya ataupun tempatnya berlindung ya hancur karena air tadi, dan dia biasanya masuk ke tempat yang hangat, air hangat segala macam itu loh. Rumah juga. Rumah. Masuk rumah. Nah mau nggak mau dia ketemu manusia, dan kebanyakan di daerah tempat aku nih, daerah sini banyak yang sering kena gigit karena pas banjir kita jalan tuh kan nggak kelihatan tuh ada yang keinjak, cangin warnanya tadi nggak semur sama lumpur tadi. Hampir sama sih Hampir ya. sama. Maksudnya dia berarti kayak hampir mirip kayak ular yang di pohon yang hijau itu ya, yang mirip sama daun. Iya. Adaptasinya Cuman, bagus iya, banget loh kalau itu. Bedanya dia di atas. Nah, ini ada ular di bawah. Jadi buat teman-teman tuh yang namanya ular itu macam-macam. Iya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, Ada yang di air. nah ada yang di air. Nah, itu hampir 80% sama dengan habitatnya, warnanya. Kalau kalian nggak hati-hati, apalagi kalian suka trekking, jalan-jalan naik gunung atau explore tempat-tempat yang notabene alam ya, Iya. kalian nggak bisa fokus sama situasi di situ ya, pasti alam. Yang penting kalau misalnya teman-teman yang mungkin suka menjelajah ataupun yang rumahnya kemasukan ular, ingat satu hal. Kalian anggap aja semua yang ular yang kalian temuin itu bahaya, ataupun itu. venom ataupun berbisa. Soalnya kita Buat defend diri kita sendiri ya. Kita nggak tahu ular itu berbisa apa enggak. Kadang ada orang bilang ular berbisa itu dilihat dari kepalanya yang segitiga. Enggak semua ular yang kepalanya segitiga. Sekarang ular kobra kepalanya oval. Apalagi ular-ular lain banyak yang viper. Iya. Boiga itu oval. Tapi dia berbisa tinggi. Jadi untuk teman-teman ya tetap safety. Kalau misalnya kemasukan ke rumah, bisa hubungi damkar ataupun komunitas terdekat kalau misalnya kalian nggak berani. Tapi kalau kalian masih ada sedikit pengetahuan tentang reptil, pakai hook ataupun pakai kayu untuk mengusirnya. Tuh, ini sering masuk. Ini paling sering masuk rumah. Oh iya. Penyebarannya kemana aja nih mas? Ini dari kayaknya Asia. kalau dari kita bahas dari awal sampai ini saya tanya penyebarannya, pasti banyak di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa banyak, terus di daerah. Karena kan Pulau Jawa dekat pesisir sih ya. Jadi sebenarnya di tiap daerah ada sih ular ini, cuman Tiap daerah ada. ada. Soalnya ini yang saya bilang tadi adaptasinya paling bagus. Di tiap daerah yang pesisir dekat laut ataupun dekat rawa, ular ini ada. Memang nggak semuanya. Kalau misalnya kita dilihat dari ini ya, penyebaran luas secara global nih, dari mulai Asia Tenggara ada, semua daerah Di Asia Tenggara, ya, termasuk Indonesia, termasuk Indonesia. ada sampai ke Australia, mas. Ada. Dia bisa bertahan di kondisi suhu yang dingin. Bisa. Wow, luar biasa. Adaptasinya bagus banget loh. Maksudnya
selama dia masih bisa nyari makan ataupun ada ikan di tempat itu, dia masih bisa bertahan. Enggak, di Australia kan ada cuaca dingin ya, musim dingin ya. Kalau di Indonesia kan cuma curah hujannya kan hujan sama panas doang. Nah, kalau misalnya di luar, ular-ular yang kayak gitu bisa hibernasi. Hibernasi dia bisa 1 bulan tidur dalam, misalnya dia punya tempat tersendiri nih, punya sarang tuh di dekat lumpur, biasa ada lubang-lubang tuh. Nah, di situ dia bisa pas masa-masa katakanlah cuaca dingin ya, dia hibernasi, dia tidur. Nanti kalau sudah musim semi udah cuaca udah mulai hangat, dia nanti keluar baru cari makan lagi. Jadi Luar biasa. reptil itu bisa tergantung di tempatnya dia berada loh. Kalau dia di daerah luar yang punya 4 musim, dia ada khusus hibernasi. Tapi untuk di daerah tropis biasanya sih jarang, karena kalau musim hujan paling hujan ya, musim dinginnya paling hujan. Dia masih bisa jalan, masih nggak terlalu Berarti dingin. ini bisa hibernasi ketika di kondisi suhu dingin. Iya. Oke, ular luar biasa banget. Nah, ini buat teman-teman kalau emang suka keep ular dan mau melihara ya, foto atau potret kandangnya ya seperti ini. Ya, di dalamnya tuh dikasih air. Kalau bisa dikasih ada sedikit daratan. Kalau Iya. saya ini pakai pasir malam sih. Alasnya apa sih? Alas kayak pasir malam gitu atau Nah, kalau di ular yang di darat tadi kan kita pakai serbuk kayu kan. Nah, kalau untuk ular-ular air kita bisa cari di toko-toko yang menjual akuarium. Misalnya itu ada batu-batu Iya. kerikil atau pasir-pasir yang Batu-batu kerikil. buat hiasan itu. ada alasnya. Jadi- Itu kenapa sih Mas kok harus ada alasnya? Jadi gini, dia memang hidupnya benar-benar di air kan. Tapi ada kalanya dia pasti naik ke darat, ambil nafas segala macam, mau tidur juga pasti dia kepalanya naik ke atas. Biar nggak susah, kita bagi dalam satu kandang itu kita bagi nih. Di kanannya katakanlah kita kasih alas pasir malang, jadi dia bisa naik. Nah di sebelah kirinya dia bisa nyelam. Oh. Jadi ibaratnya kayak dua alam loh, walaupun Iya, tetap iya. basah, tetap di kanannya tetap becek ya. Jadi mereka bisa naik, bisa Paham, turun, paham. paham lah gitulah. Jadi dibagi dua ya. Bagi dua. Kayak ya dari mulai tinggi ke Kayak kolam renang dong, kalau misalnya teman-teman bisa bayangin dong kalau kolam renang dari Iya, dari rendah, pendek lah ya. pendek, cetek, Cetek, cetek ke dalam. Dangkal ke dalam. Dangkal, Mas. Dangkal ke dalam. Oke. Nah, gitu. Ini boleh nih, bukan nih? Boleh. Riding high when I was king. I played it hard and fast. I walked away, you want me there. Leave the arm and leave the and it would. Come on, you got me, you got me. My feet, you got me. My feet, you got me. Cuman ya tetap kita safety ya teman-teman ya. Soalnya namanya maupun Mau lihat apa ya, motif ular kulitnya dari wah, warnanya, kepala ini ini. kan, iya. Kepalanya Kepalanya bagus banget bagus. teman-teman. Serius, ini kepalanya saya suka dari awal kita ambil tuh, saya hanya tertarik sama kepalanya. Nah, karena ini liar nih, kamera nangkap nggak gambarnya? Buat Nangkap di nggak? kandangnya? Ini lumayan jernih karena airnya habis kita kandi ya Mas ya? Iya, habis ganti air. Nah, nanti sini untuk cara ngambilnya kayak gini aja. Kalau misalnya teman-teman Iya. tangkap Takut, ataupun iya. ngekip hewan ini, tetap safety. Kalau nggak ada hook, model pakai tutupnya juga bisa. Bisa kelihatan nggak di kamera yang mau ngambil ularnya? Pegangin, Mas. Oke, aman. Wah, gemuk Nah, ya. Kemarin tahan. kita kurus ya Mas. Udah ngasih makan sekali, makan tiga mulu dia. Gemuk banget, Oke, serius. pakainya gini aja, kita tahan kepalanya. Nah, udah Mas. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu ditekan. Kasihan, dia juga. Nah, kita ambil punya pelan-pelan, perasaan. kita pindah. Nah, kalian bisa lihat ya Nah. sambil lihat, jangan lihat ularnya nih. Kandangnya itu ada Lihat, alasnya. pertama kita lihat kandangnya dulu. Nah, tuh. ada alasnya tuh. Nah, supaya tadi yang kita bahas. Nah, kita singkirin dulu kandangnya Mas ya. Yap. Fokus ke ularnya. Nah, Sebentar, ini agak licin. biasa. Namanya ular liar ya. Nah. Nih, teman-teman bisa lihat Tuh, motifnya bagus banget. motifnya, kita ada baret. TN, ya. Loreng. Jadi dari warna hitam, ya masa bisa dilihat. Kamera bisa maju lagi dikit. Di bawahnya keren tuh, pindik-pindik. Teman-teman bisa lihat. Dia punya garis tegas warna hitam dan warna abu-abu. Dia semakin besar akan semakin warna hitam makin muncul. Makin muncul. Iya. Oke. Nah, ini Nah,
ini walaupun dia nggak berbisa gini, kita tetap hati-hati ya mas. Soalnya dia Iyalah. masih meronta-ronta aja. Ya Terus coba karena pegang. liar. Yang kepalanya gini. Kita pegang Oke. ini. Cara pegang. Jadi teman-teman bisa Nih lihat cara pegang. cara pegang ular Saya liar mau ya. diajarin sama sobat. Jari telunjuk kita tahan di rahangnya. Nah. Kalau ulangnya kecil. Yang jari telunjuk kita tahan di rahangnya. Heeh. Dan kita jempol ibu jari kita di atas kepalanya biar dia nggak mangap, pasti di mulutnya nggak terbuka loh. Hanya lidah yang bisa. Nah, Aduh, tapi jangan ditekan kenceng-kenceng. bisa nggak ya? Set. Nah. Nah, Ini saya nggak neken ya, nah teman-teman. gitu. Luar biasa. Ini serius beneran. Ini ular liar. Perubahannya Tapi gemuk banget ya. sangat signifikan karena apa ya? Kita dapat kemarin kurus. Dan ketika kita rawat sebentar 2 atau 3 hari ya, Mas? Sekitar 4 hari ada kayaknya. 4 hari ya? 4 4 hari. Dia bisa kotor. aduh. Wah, dia pup, teman-teman. Ada tisu. Aduh, dia pup. Dia pup. Gak apa-apa lah. Nah, Pantesan deh. Nah, lanjut ya kita membahas. Nah, ini kan memang ini yang tadi kita bilang ya, Mas, pertumbuhannya cepat, perkembangannya cepat. Nah, ya ini yang bisa kalian lihat sekarang bahwasanya dalam 4 hari aja dia udah mulai berkembang dengan tempat yang kita sediakan, dengan tempat yang layak. Ya, dia akan cepat untuk bertumbuh, apalagi kita rawat dengan baik ya, Mas. iya. Kemarin kasih makan udah berapa hari, Mas? Berarti 4 hari ya, 4 hari Dalam 4 hari sekali makan itu berarti berapa? 2 hari sekali itu 3 ekor ikan. 3 ekor ikan, teman-teman. Ya, dan nanti kalian bisa lihat seberapa lahapnya si ikan ini. Ya, ini habis pup mending saya cuci. Mau masukin kanak lagi. Masukin kanak lagi ya, teman-teman, bentar. Taruhnya gini ya, terus masukin kepalanya dilepas. Gini dilepas ekornya dulu. Nah, lepas. terus ini kepalanya. Ini kepala. Nah, gitu. Oke, ini ular liar ya teman-teman ya. Aduh, saya dipupin lagi. Cuci nih. Mukanya mirip WC kali ya. Saya dipup. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman juga biar tahu bahwa Iya. sebenarnya ular ini nggak berbisa, cuman tetap hati-hati, tetap safety kalau mau menghandle ular tadi. Jadi jangan asal-asal pegang. Yang namanya kita dapat dari alam ya, pasti gigit. Otomatis. Kayak tadi kan dipegang aja nggak mau. Tapi kalau untuk makan dia tuh rakus banget. Jadi aman lah untuk kita rilis lagi pas kita nanti ada next video kita rilis, dia udah lebih baik, udah lebih sehat dan nggak ganggu masyarakat juga. Kita Tempat, bakal iya, dirilis kita di ngerilisnya tempat juga nggak yang sembarang jauh tempat. dari pemukiman. Yang jauh dari Jadi pemukiman. aman. Bau. Apa-apa. Abang cuci. Ini bisa misal kita mau dapat rescuean itu jangka waktu untuk dikatakan bisa jinak itu gimana, Mas? Cara penanganannya? Biasanya kan jinak misal ya. suka nih, kayak kita kan suka, tapi kita juga melestarikan. Jadi kita mau rilis, tapi ketika kita mau ambil, kita mau pelihara, otomatis kan harus bisa kita pegang dengan tenang. Nah, Itu kita cara handle. pengendaliannya gimana? Sebenarnya Cepat nggak pengendalian? kalau ular liar itu dibilang jinak, enggak sih. Iya, nggak Nggak ada jinak. yang jinak sih, cuman lebih ke diem. Nah, kayak tadi, sebenarnya dia nggak mau dipegang kan. Tapi kalau misalnya kita sering dipegang pelan-pelan, jadi kayak ngilangin rasa risih. Kayak masnya nih, nggak pernah bersentuhan sama orang lain, ataupun nggak pernah ketemu orang lain, kita cuma di rumah doang. Begitu ketemu orang lain kita risih, ya kan? Iya. Dipegang orang lain kita risih. Adaptasi. Nah, adaptasi. Nah, menghilangkan rasa risih itu gimana? Kita harus pelan-pelan, sering ketemu, sering dipegang ularnya. Jadi semakin dia sering dipegang, bahwa kita tuh bukan ancamannya, kita tuh nggak bakal nyakitin dia. Dia pasti lebih tenang. Tapi tetap namanya ular liar, ada kalanya dia gigit, pasti. Treatment itu harus kita terapkan ke semua ular ketika dapat rescuean berarti. Iya. Dan itu butuh ekstra kesabaran. Saya juga dibilang saya megang ya berani dan bisa. Tapi untuk bisa menjinakkan ular liar tuh nggak semua orang bisa, pelan-pelan juga. Soalnya orang-orang yang bisa gitu biasanya orang yang biasa sabar. Udah punya ikatan Nah, kayak iya. Panji. Nih, luar biasa itu Mas Suhu. Suhu itu Mas. Ya, Luar jadi biasa. oke teman-teman ya. Oke, berhubung saya udah bau di kasih pup sama ular. Saya mau cuci tangan pakai sabun ya teman-teman. Tapi tetap jangan di skip. Nanti setelah ini kita akan kasih Video dia makan. Nah, tadi udah seraku kita sama makannya dan awal mulanya badannya seberapa sampai sekarang tadi udah gemuk. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir video. Jadi jangan di skip dulu, tonton terus, jangan lupa like, komen, sama subscribe ya teman-teman.
Dan saya mau cuci. Iya.